Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tafsir Ali Imran ayat 166 sampai 168. Dalam firman Allah ini yang akan kita bicarakan hari ini, Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada kalanya kejadian itu terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita. Pasukan Muslim dalam perang Uhud setelah kemenangan Badar, sudah tentu mereka pengen menang kan ya. Kok jadinya kalah? Kenapa kita ini sudah membela kebenaran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap dikalahkan? Nah, di sini kekalahan ini adalah juga merupakan hal yang diizinkan oleh Allah. Ada hikmah dari apa yang sudah terjadi, dan dan memang ilmu Allah tidak bisa dijangkau dengan manusia. Karena hikmah itu pun juga untuk kebaikan manusia. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillah wa liya'lamal mu'minin. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Allah menyatakan walaupun tidak sesuai dengan kehendak orang-orang beriman, Allah mengizinkan ini terjadi. Dan agar Allah menguji siapa orang-orang yang benar-benar beriman. Hal ini serupa kan dengan kehidupan kita. Ada banyak kejadian yang kita nggak suka nih terjadi. Ya Allah, kok yang terjadi seperti itu? Kenapa keluarga kami terpisah? Bukankah yang terbaik adalah untuk selalu bersama? Seperti itu kan ya. Tapi ketika Allah mengizinkan perpisahan ini terjadi, ada hikmah lebih besar yang menantinya. Saya lanjutkan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Dan karena yang lama ini ingin berkaitan dengan tahu, tapi di sini bisa kita tafsirkan bahwa ini untuk memberikan bukti bahwa mereka itu orang-orang yang munafik. Tanpa ada kejadian ini, Allah pun sudah tahu bahwa di dalam hati mereka ada kemunafikan. Allah ingin menzahirkan apa yang di dalam hati mereka dalam bentuk perbuatan. Jadi perbuatan mereka 300 orang pasukan yang mundur sebelum sampai ke Uhud itu suatu bukti yang nyata
Kemudian dari ucapan mereka ketika pasukan tuh pulang, kenapa kalian berperang? Coba kalau kalian duduk-duduk seperti kami di sini, tidak berperang, kalian pasti tidak mati. Nah, itu adalah bukti nyata apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا. Dan dikatakan kepada mereka, marilah berperang di jalan Allah atau mempertahankan diri kalian. Jadi ketika pasukan muslim mengajak orang-orang munafik untuk menyertai mereka dalam perang Uhud, inilah yang dikatakan oleh pasukan muslim, yuk kita yuk kita maju ke depan untuk dua pilihan. Yang pertama, kalian mempertahankan diri di jalan Allah, atau yang pertama adalah kita berperang di jalan Allah, yang kedua adalah mempertahankan diri. Karena ini adalah kota kita, Madinah itu kota kita. Kita perlu mempertahankan diri dari invasi Quraisy. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Nah, di sini artinya adalah mereka berkata, sekiranya kami mengetahui adanya peperangan, tentu kami mengikuti kalian. Jadi ceritanya begini. Ketika pasukan Muslim berangkat dari Madinah ke perang Uhud, jumlah mereka 1.000 orang. Sampai di batas kota 300 orang, pasukan yang munafik ini mundur. Ketika mereka bergerak kembali ke Madinah, ada satu utusan dari kaum muslimin datang menghadap mereka. Ayo, jangan mundur. Musuh dari depan. Nah, kaum munafik itu berkata, alah, paling juga nggak terjadi perang. Nah, seperti itu ceritanya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka juga punya ego. Nggak mungkin mereka bilang, aduh aku takut mati. Mereka punya harga diri dong. Itu maksudnya. Faham sampai sini? Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu lil kufri, kepada kekafiran pada hari itu lebih dekat daripada kepada keimanan. Jadi ketika kita mengatakan apa, di sini dijelaskan oleh firman Allah berikutnya, kenapa dikatakan demikian adalah karena yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Karena mereka mengatakan bi afwahihim, dengan mulut mereka, apa yang tidak ada dalam hati mereka. Bohong. Kalian bohong. Karena kalian takut mati. Karakter takut mati ini adalah karakter tanda-tanda kurang iman. Kenapa? Karena orang beriman tahu bahwa ini adalah kehidupan pertama. Kehidupan kedua adalah kehidupan yang abadi, di mana muslim, mukmin akan mendapatkan balasan yang besar, keindahan, kenikmatan. Dan kehidupan pertama dan kedua ini dibatasi oleh kematian. Jadi, kalau kita tahu ini hanya sekedar gerbang saja, then why not? Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah a'lamu, lebih mengetahui
dengan apa yang mereka sembunyikan. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, orang-orang yang mengatakan kepada brothers mereka, geng-geng mereka, sambil duduk-duduk. Maksudnya mereka enggak berperang. Apa yang mereka katakan? Lau ata'una ma qutilu. Sekiranya ata'una, mereka mengikuti kita, ma qutilu, mereka tidak akan terbunuh. Ini kalimat ini yang signifikan, muncul dalam Quran, dan Allah hendak membetulkan pemahaman hamba-hambanya yang muslim, mukmin. Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah, kalau statement kalian itu betul, kalau kita tidak berperang, duduk-duduk saja di rumah tidak akan mati, maksudnya seperti itu. Fadra'u, maka tolaklah an anfusikum, dari diri kalian, al-mauta, kematian itu, jika kalian orang yang benar. Jadi wahai orang munafik, nanti ketika kalian lagi duduk-duduk, malaikat maut datang untuk mencabut ruh kalian, tolak. Ajak brother-brothermu itu melawan malaikat maut supaya kalian nggak mati. Inilah esensi sebenarnya dari kematian. Manusia selalu berpikir tentang sebab. Mereka nggak pernah berpikir bahwa esensi dari kematian itu adalah qadar dari Allah, mau dimanapun itu. Sehingga kita selalu takut, mau buat ini, mau buat itu, takut. Dan kita terhindar dari kebaikan. Coba orang-orang munafik ini, mereka pergi berjihad, kemudian mendapatkan keutamaan jihad, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridha Allah. Tentu mereka akan jadi orang-orang yang beruntung, karena ini hanyalah kehidupan pertama, dan kehidupan dua adalah kehidupan yang abadi. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.